Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Habib Wibowo dari Semarang. Di sini saya sedang mengikuti program prakerja, di mana saya mengikuti kelas Neuro Linguistic Programming. Dalam video ini, saya akan menyampaikan konsep yang menarik dalam melakukan motivasi dengan 5 tipe metaprogram. Yang pertama, 5 tipe metaprogram ini ada toward or way, big picture or detail, internal or external, sameness and difference, dan ada option or procedure. Nah, saya akan membahas satu-satu dan juga akan memberikan contohnya secara langsung. Yang pertama ada toward, mendekat, dengan away dan menjauh. Jadi di mana metaprogram toward ini menunjukkan arah motivasinya cenderung menuju ke arah tertentu. Seorang termotivasi karena ini mengejar kenyamanan atau hadiah. Sedangkan away adalah metaprogram yang menunjukkan arah fokus orang yang menghindari ketidaknyamanan atau punishment. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, motivasinya itu ada dua. Yang pertama ingin mendapatkan hadiah atau karena menghindari hukuman. Misalnya saya ingin ada motivasi untuk jika kamu mendapat ranking 1, kamu akan mendapatkan hadiah. Jika tidak, kamu nggak boleh nonton Netflix selama 1 bulan, misalnya seperti itu. Jadi sebagai hadiahnya itu adalah tadi sebagai juara kelas atau ranking 1 mendapat hadiah sebagai rewardnya. Hadiahnya bisa berupa liburan atau apa, something itu sebagai hadiahnya. Kemudian hukumannya itu adalah atau punishmentnya itu adalah tidak boleh nonton Netflix selama 1 bulan. Itu contoh dari toward atau away-nya. Kemudian untuk global atau umum dengan versus spesifikasi atau khusus, di mana orang tipe meta program ini di mana orang yang sukses maksud saya orang yang suka memproses dalam ruang lingkup luas dan orang yang suka memproses dalam ruang lingkup spesifik. Misalnya motivasinya itu contohnya ketika ingin mencapai motivasi tersebut, misal ini sebagai contohnya, ketika kamu dapat ranking 1, kamu akan dapat laptop. Nah, laptop ini bisa menjadi hal umum atau global karena laptopnya aja. Tapi misalnya anak itu, aku maunya laptop yang RAM 8, internal 512 dengan iCore 5. Nah, spesifikasi laptop ini masuk ke dalam hal yang spesifik. Jadi dia termotivasi karena hal-hal spesifik dari laptop tersebut. RAM sekian, internal sekian, dan sekian-sekian itu spesifikasinya. Namun jika orang dapat termotivasi karena kamu dapat laptop, nah itu masih secara hal umum karena laptopnya tidak ada spesifikasi tertentu. Misal yang penting dia dapat laptop, udah termotivasi dia, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada internal dan eksternal. Jadi dia dapat motivasi dari internal ataupun eksternal. Jadi misal kita mengambil keputusan dari internal. Jadi kita untuk memutuskan memakai pakaian tanpa ada masukan dari orang lain. Aku hari ini mau pakai baju ini, hari ini mau pakai baju ini, warna ini, jenis ini. Nah, itu tuh diputuskan oleh diri sendiri tuh kita bisa. Nah, itu masuknya tipe yang eksternal. Tapi kalau misalnya kita aku bagusnya hari ini pakai baju apa ya, terus kita ngabarin teman kita nih, hari ini aku cocoknya pakai baju apa ya. Misal teman kalian ini pakai warna kuning, baju warna kuning dan jeans biru, misal seperti itu, dan kamu mengiyakan, berarti kamu ngambil keputusan dari pihak eksternal, dari orang lain, dari temanmu itu. Jadi seperti itu. Jadi bisa memutuskan diri sendiri tanpa ada orang lain, ataupun kita mengambil keputusan dari
pertimbangan orang lain. Sama halnya kayak kita beli online gitu, pertimbangannya dari ulasan-ulasan gitu, ulasannya baik apa buruk, dan nanti kita jadi atau enggak itu uh, keputusannya dari faktor eksternal, tipenya eksternal. Kemudian selanjutnya ini ada option bebas atau prosedur, di mana orang dengan metaprogram prosedur lebih suka pola kerjanya berdasarkan prosedur dan aturan-aturan yang baku, sedangkan metaprogram option ini diberikan alternatif atau keleluasaan dalam pola kerjanya. Misal kita kerja di suatu perusahaan, manajer kita bilang target dalam 1 minggu kalian dapat 5 penjualan, minggu kedua 10, minggu ketiga 15, seperti itu. Jadi itu ada aturan atau prosedur. Ada orang yang termotivasi karena prosedur atau aturan yang jelas, step-stepnya jelas, dari 5, 10 ke 15 itu ada. Kemudian ada orang yang gak suka seperti itu, masuknya di metaprogram option, jadi bebas. Misal yang penting kamu dapat 100 penjualan gitu. Jadi ya dia santai, bebas, yang penting hasil akhirnya itu dapat 100. Dia dengan caranya sendiri, bagaimana caranya, yang penting hasil akhirnya adalah 100. Jadi ada 2 tipe metaprogram, ada prosedur dan option, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi contohnya. Nah, ini yang terakhir itu ada match dan mismatch, di mana orang dengan metaprogram match akan cenderung mencari faktor-faktor persamaannya, sedangkan metaprogram dengan mismatch itu cenderung membandingkan atau mencari perbedaan. Semisal kita kita mencari jurusan kuliah gitu, misal kita lulus kuliah, jurusan kuliah teman-teman itu rata-rata sekelas nyarinya pada akuntansi gitu, dan kamu sebagai teman-temannya ngikut. Nah, termotivasi karena teman-temannya, kesamaannya, temanku sama-sama akuntansi semua nih gitu, ya udah aku ikut akuntansi. Jadi dia termotivasi karena kesamaan teman-temannya, jadi dia ngikut gitu. Kemudian sedangkan orang dengan tipe metaprogramnya mismatch itu cenderung dia mencari beda. Oh, temanku akuntansi nih, aku gak mau gitu, biar beda, aku nggak mau. Jadi dia masuknya di psikologi misalnya kayak gitu. Jadi masuk ke psikologi, jadi dia cari yang beda dari teman-temannya. Seperti itu. Itu tadi ada 5 tipe metaprogram yang sudah saya sampaikan. Ada toward dan away, ada global dan spesifikasi, ada internal dan eksternal, ada option dan bebas, ada option dan prosedur, dan ada match dan mismatch yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian video penjelasan saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.